Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di Sobat Mabipa Mahasiswa Bisa Apa. Ada peribahasa yang tentunya sudah sering kita dengar. Tak kenal maka tak sayang. So, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Indah Kartika Sari, mahasiswa dari Fakultas Dakwah Komunikasi Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang ada di IAIN Kudus. Sebagai pelajar keilmuan tingkat universitas, mahasiswa mempunyai peran yang besar terhadap negara. Mahasiswa memiliki privilege yang sebagai agen perubahan karena mereka sebagai penerus peradaban bangsa di masa mendatang. Di podcast kali ini, saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber kita, Kak Iza. Perkenalan dulu, Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Zulfana Izzatinisa, mahasiswa semester 3 Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. Sekarang Kak Iza menjabat menjadi Duta KPI IAIN Kudus 2022. Ya. Untuk kegiatan sehariannya sibuk ngapain aja nih, Kak? Untuk kesehariannya ya sebagai mahasiswa ya Kak, ya pastinya tugas kuliah, mengerjakan tugas kuliah, terus juga aktivis organisasi, mengikuti berbagai organisasi yang di ranah kampus dan juga di luar kampus Kak. Berarti Kak Iza ini termasuk aktivis organisasi. Organisasi apa aja yang Kak Iza sekarang sedang ikuti? Nah, untuk organisasi ini ada beberapa organisasi yang saya ikuti ya Kak. Yang pertama itu ada organisasi HMPS, yaitu Prodi, HMPS Prodi KPI. Terus juga ada Forum Duta, ada juga tim kreatif. Nah, untuk di HMPS KPI ini, saya ini menjabat sebagai bendahara pertama, yaitu untuk mengelola keuangan yang ada di HMPS. Yang kedua itu Forum Duta, saya menjabat sebagai sekretaris untuk mengelola administrasi dan persuratan untuk forum. Dan yang ketiga itu tim kreatif, saya menjabat sebagai divisi videografi untuk kegiatan meliput nantinya di tim kreatif. Dari organisasi ketiga tadi ada HMPS, Forum Duta, dan tim kreatif. Menurut Kak Iza yang lebih enjoy, lebih enak itu yang mana, Kak? Kalau untuk lebih enjoy, semua enjoy Kak, kalau dilakukan dengan hati ya. Karena semua bagi saya itu memang penting dan semuanya ya enjoy aja, dilakukan secara enjoy aja. Terus di dalam 3 organisasi ini dengan rasa kekeluargaan yang erat, terus juga rasa kebersamaan inilah yang menjadikan saya merasa nyaman di 3 organisasi ini. Menurut Kak Iza, dari organisasi ketiga tadi, pengalaman berharga apa yang Kak Iza udah dapat nih? Untuk pengalaman berharga di HMPS KPI ya, yang pertama itu kan ada 4 divisi. Yang pertama itu kan ada divisi broadcasting, ada juga jurnalis, terus fotografi dan videografi. Nah, dari keempat divisi ini saya mengambil di divisi fotografi, yang dimana dalam divisi fotografi ini saya belajar banyak hal terkait kamera, terus juga cara memilih angle yang tepat dan lain sebagainya, yang dimana pastinya diajari oleh talent-talentnya ya, yang sudah memiliki keahlian di dalamnya, seperti itu Kak. Terus kalau di Forum Duta, saya ini kan menjabat sebagai sekretaris tadi. Nah, untuk pengalaman berharganya, kemarin saya dinas itu dalam kegiatan transformasi IAIN Kudus menjadi UIN Sunan Kudus, itu kan kedatangan Bapak Yakut Khalil. Nah, beliau itu kan Menteri Agama Indonesia. Nah, selain menjadi ambung tamu dalam kegiatan-kegiatan, juga kadang kita diajak untuk kemarin jaga stand dalam PPAK dan kegiatan-kegiatan dinas Forum Duta yang lainnya Kak. Jadi untuk menjadi duta termasuk hal yang membanggakan ya? Tentu saja Kak. Jadi prestasi yang membanggakan saat ini adalah duta. Nah, betul. Nah, kalau soal prestasi yang membanggakan ya Kak, memang di tahun ini adalah Duta KPI, karena dalam tahun ini saya diamanahi untuk menjabat Duta KPI 2 periode, yang dimana dalam menjabat 2 periode ini tentu saja harus menjadikan saya lebih baik dari sebelumnya, terus juga
membuat perubahan-perubahan untuk KPI semakin maju, semakin dikenal, karena duta ini kan menjadi role modelnya ya Kak. Wajah KPI itu ada di dutanya ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai duta juga harus memberikan figur yang baik untuk yang lain, menjadi contoh yang baik untuk yang lain. Terus juga sebagai role model harus memberikan manner yang baik, karena kita ini kan menjadi contoh untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain, utamanya untuk di program studi komunikasi penyiaran Islam. Seperti itu Kak. Tadi ada membahas menteri siapa? Pak Yakut Khalid. Iya. Sempat foto gak nih Kak? Wah, tentu saja dong. Di situ ada banyak duta-duta yang lain ya Kak. Karena dalam pertemuan itu, meskipun waktunya terbatas, alhamdulillah kita tetap mendapatkan kesempatan untuk foto bersama dengan Pak Yakut. Selanjutnya untuk mahasiswa yang berprestasi ini, kan ada Kak Iza yang sudah ada di sini. Ya, prestasi apa yang Kak Iza sangat bangga? Kalau prestasi ya Kak, sebenarnya saya nggak terlalu begitu banyak prestasi karena masih mahasiswa dan jangkauannya juga masih panjang. Untuk prestasi itu kemarin ada beberapa. Yang pertama itu juara 1 lomba vlog Pati Ayam Kabupaten Kudus, yang kedua juara 2 MUI Kalimantan Kudus sama juga vlog, yang ketiga itu juara video kultur internasional FDKI juara pertama. Terus ada juga juara Krenova yang diadakan oleh Kabupaten Kudus ya, itu juara harapan 3. Terus ada ini Duta KPI yang Kudus. Selain itu juga ada beberapa kayak lomba favorit speech dan lain sebagainya sih Kak. Itu termasuk prestasi yang banyak termasuk ya Kak? Enggak selalu ada beberapa tersebut ya. Untuk privilege-nya nih Kak, menjadi duta apa aja? Nah, untuk privilege menjadi duta yang pertama itu kita sebagai duta, terlantiknya kita sebagai duta, otomatis kita menjadi anggota HMPS. Jadi dengan menjadi duta KPI, Bro and Sis KPI ini, yang saya sis, yang bro-nya laki-laki, itu kita otomatis menjadi anggota HMPS tanpa proses seleksi. Karena dalam untuk menjadi anggota HMPS itu perlu adanya seleksi, dan untuk menjadi duta privilege-nya tanpa seleksi. Terus untuk menjadi duta privilege-nya juga dikenal oleh banyak dosen. Kita membangun banyak relasi dengan para dosen. Terus juga kita bisa berbincang langsung dengan Pak Rektor kemarin dalam kegiatan dinas-dinas duta. Iya, seperti itu Kak. Tadi membahas tentang privilege duta, kan masuk HMPS nggak ada seleksi. Untuk bagiannya bisa milih nggak nih Kak? Untuk bagiannya, sebenarnya kalau kemarin saya itu langsung diamanai oleh Ketua HMPS untuk memegang sebagai bendahara 1 ya. Itu juga karena rumah saya dekat dengan kampus, karena biasanya emang kegiatan HMPS itu kan dadakan. Jadi kalau ada apa-apa butuh uang, bisa saya segera untuk datang ke kampus gitu Kak. Bisa ceritain sedikit tentang perjuangan kakak menjadi duta sampai saat ini? Untuk menjadi perjuangan ya, untuk menjadi duta. Pertama itu kan dari adanya duta ini itu kan melalui proses FESCOM, yaitu Festival Komunikasi yang diadakan oleh HMPS KPI. Nah, dalam FESCOM ini kan salah satunya di puncak acaranya yaitu kegiatan pemilihan duta YAIN Kudus tahun 2022. Nah, pada pemilihan duta itu kita ada yang namanya proses selama 10 hari kita dikarantina, kita diajari terkait catwalk, manner, terus ke KPI-an dan lain sebagainya. Nah, selama 10 hari itu kita diajar banyak hal bersama mentornya yaitu Kak Irfan Ubaidillah. Terus juga di dalam hal itu pada hari H-nya pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 itu hari H yang dimana pertama kali duta melakukan persembahan tari opening. Selanjutnya setelah tari kita dilanjutkan dengan opening number dan juga speech. Nah, setelah itu kita akan melalui tahap top 5. Di dalam top 5 ini kita menunjukkan bakat yang kita miliki. Nah, setelah top 5 kita lolos seleksi, kita lanjut ke tahap top 3 yaitu Q&A. Q&A ini diberikan oleh
dewan juri, terus ada juga tamu undangan yang dimana menjadi jurinya, terus juga yang saya itu pas kebetulan dapat pertanyaan dari dekan. Nah saat itu yang gugup dan lain sebagainya, berusaha untuk menetralkan diri dengan dibercandai oleh sedikit candaan dari dekan, akhirnya bisa tenang untuk menjawab. Nah dari proses Q&A ini akhirnya alhamdulillah saya diamanahi menang untuk menjadi winner Duta KPI tahun 2022 gitu Kak. Tadi untuk babak yang sebelum Q&A ada babak penampilan bakat. Nah, ini kakak menampilin bakat apa nih? Nah, untuk bakat ini saya menampilkan pidatonya tapi bahasa Inggris. Jadi waktu proses itu kan pidato itu saya tuh merasa insecure. Karena apa? Di tahap 5 ini yang menampilkan pidato itu ada 3. Saya bahasa Indonesia, ada Kak Vika yang menggunakan bahasa Arab, dan Kak Rofi menggunakan bahasa Inggris kalau tidak salah ya, seingat saya. Nah, saya sudah otomatis merasa insecure dong. Wah, ini gue bahasa Arab, ini juga pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesia, apalah saya. Berarti saya sudah merasa insecure, saya merasa paling saya gagal di tahap ini. Terus gak sangka ternyata Allah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa naik di tahap selanjutnya tadi. Jadi selama kakak menjadi duta, apakah kakak merasa terbebani nggak nih? Kalau sebenarnya ya untuk setiap amanah itu memang ada rasa tanggung jawabnya yang harus kita emban ya Kak. Kalau terbebani sebenarnya sih enggak, tergantung kita mau melakukannya enjoy atau enggak. Tapi kalau kita sudah siap untuk terjun dalam dunia duta, kita harus menerima segala konsekuensi yang ada. Toh di dalamnya kita enggak hanya mendapatkan konsekuensinya aja, tetapi juga privilege-nya tadi gitu Kak. Selanjutnya untuk tadi kan segudang prestasi yang kakak jelaskan tadi, ada kesulitan untuk waktunya nggak kak? Kan masih ada mengerjakan tugas nih. Untuk dosen kan biasanya bikin jurnal. Karena hal itu harus pintar-pintarnya kita ya untuk membagi waktu, apa yang menjadi prioritas kita sebagai seorang mahasiswa, apa yang menjadi prioritas kita sebagai seorang anak dari orang tua, apa yang menjadi prioritas kita sebagai aktivis organisasi. Jadi dalam ketiga hal tersebut kita harus tahu mana yang menjadi prioritas kita. Ketika kita sudah mengetahui mana yang menjadi prioritas kita, maka kita akan lebih teratur untuk melaksanakannya. Jadi yang penting manajemen waktu itu tadi. Nah, dalam manajemen waktu ini kita bisa dapatkan ketika kita bergabung dalam organisasi gitu Kak. Lebih terasa ya manajemen waktu itu. Pertanyaan terakhir adalah pesan untuk para mahasiswa baru YIN Kudus, gimana sih bisa menjadi seperti Kak Iza ini? Aduh, menjadi seperti saya. Gini ya Kak, sebenarnya untuk setiap proses itu yang saya alami memang tidaklah mudah gitu Kak. Karena orang kadang melihat hanya sebagai hasilnya. Untuk proses kadang orang tuh tidak terlalu mempedulikan hal itu. Mungkin teman-teman mengira saya itu wah Iza keren dengan prestasi-prestasi yang ada, tetapi mereka tidak tahu bagaimana proses yang sudah saya alami sebelumnya. Jatuh bangunnya saya itu tidak dimulai dari ketika saya di kampus saja, tetapi sudah saya mulai ketika saya di SMA. Di SMA itu saya sering kali ikut perlombaan, tetapi di sana saya mengalami kegagalan yang begitu banyak. Terus saya merasa down dan bahkan merasa saya kok nggak bisa apa-apa ya. Saya ngerasa apa sih saya selalu gagal dalam setiap perlombaan yang saya ikuti. Terus di sana saya konsultasi dengan orang tua, Pak, Bu, kok saya gagal terus ya. Nah dari sana mendapatkan motivasi dari orang tua. Kalau kamu nggak siap untuk kalah, ya nggak usah ikut lomba. Karena kalau mau ikut lomba ya harus siap untuk kalah. Jangan menerima hanya untuk menangnya saja. Nah dari saya itu saya berusaha untuk saya bangun. Mungkin potensi saya nggak di sini. Terus saya coba untuk dunia public speaking. Dan dari sana saya belajar banyak hal dan akhirnya satu persatu saya mulai usaha saya membuahkan hasil. Awalnya jadi juara harapan 3, terus juara 2 dan akhirnya mendapatkan juara 1. Nah dari hal inilah yang memotivasi saya untuk terus melakukan progres gimana ke depannya. Dari sini dengan mengenal public speaking ini saya memilih program studi komunikasi penyiaran Islam untuk
hal yang saya pilih kedepannya untuk menjadi wadah saya, bagaimana saya mengaplikasikan ilmu-ilmu skill yang saya miliki. Dan dengan inilah saya berusaha, pokoknya jangan takut untuk gagal, selalu fokus, jangan mikirin apa kata orang lain. Selain berusaha harus diiringi dengan doa, ikhtiar yang penting. Intinya jangan takut gagal. Kalau kamu takut gagal, ya gimana mau sukses gitu. Pokoknya harus selalu usaha dan ingat Allah itu selalu yang utama. Jangan pernah menduakan Allah. Itu pesan dari Kak Iza ya teman-teman. Ya, jadi yang Kak Iza sampaikan adalah jangan takut untuk memulai sesuatu itu ya Sobat Mabiba. Apapun yang terjadi kita akan coba untuk tetap lakukan, entah itu menang atau tidaknya, nanti itu biar urusan Allah. Nah, itu tadi obrolan saya dengan Kak Iza. Semoga dapat memberikan manfaat bagi Sobat Isuku. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.